Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niza Safalika dari kelas 2 SIC Politeknik Kalteks Riau. Di sini saya akan membahas tentang partial view, CRUD pada user, dan outputnya pada sistem kependudukan sebagai gas. Pertama, saya akan jelaskan tentang partial view. Nah, partial view itu digunakan untuk memisahkan bagian tampilan yang berulang. Contohnya pada header maupun pada footernya. Yaitu dengan tag namanya itu adalah extends atau enggak include. Kita coba buka dulu pada halaman dashboard kita. Kita tutup dulu ini. Itu ada namanya extend layouts.app. Dia akan memanggil apa aja yang ada pada layouts.app. Jika kita klik ini, maka dia akan mengarahin ke sini, yaitu ada isinya, ada CSS-nya. Lalu ada menampilkan navbar CSS. Lalu ada header-nya dipanggil, footer-nya juga dipanggil. Nah, pada halaman dashboard, dia memanggil layouts.app dengan ada nama section adalah content. Lalu kita tutup ini dulu. Lalu ada namanya end section. Itu pada halaman dashboard. Lalu pada halaman keluarga.index, yaitu dia sama seperti yang di dashboard tadi. Cuman dia ada sectionnya itu berbeda dengan pada dashboard. Lalu pada anggota.index juga sama, sectionnya sendiri dengan tanggal akhirnya adalah end section. Lalu ada namanya layout.app yang tadi kita bahas, yaitu isinya ada app.blade yang kita ini tadi. Lalu ada namanya css.blade.php. Lalu ada namanya footer. Lalu ada namanya header.blade, js.blade. Lalu ada navbarnya, navbar CSS dan navbar JS-nya. Nah, selanjutnya kita akan bahas yaitu tentang CRUD pada user. Yang pertama kita lihat dulu di model, yaitu dia memiliki emang udah ada dari VS Code-nya, itu ada namanya user.php, yaitu ada namanya itu protected variable yang kita isi itu cuma ada nama, email, dan password. Lalu kita buka juga pada migration, namanya adalah user, yaitu ada namanya, nama tabel adalah user, dengan tabel ada ID, name, email verified add, dan password. Lalu kita membuat user controllernya, yaitu kita memanggil variabel yang ada pada database kita, yaitu si user yang ini. Lalu kita klik buat controllernya. Lalu kita mesin variabelnya, yaitu seperti name, email, dan password. Lalu di sini email itu sebagai uniknya si user. Lalu ini untuk menampilkan jika error. Ini juga. Kalau dia berhasil, dia akan mengarahkan langsung ke guest dashboard index, yaitu di folder guest yang namanya adalah dashboard. Dan itu ini. Lalu dia ada return redirect jika dia belum login. Lalu misalnya jika passwordnya salah, dia akan menampilkan error password validnya. Lalu ada validatornya lagi. Lalu user sama dengan name, request sama dengan email sama dengan email. Nah, pada passwordnya kita pakai make request password, yaitu untuk
untuk menyimpan password terenkripsi. Lalu kita buat juga halaman view pada usernya, yaitu ada index dan edit. Sama seperti halaman-halaman sebelumnya, user ini memakai extendnya itu layout, sectionnya juga. Misalnya saya akan jelaskan lagi dengan app.blad yang isinya tuh ada link href, yaitu dari aset yang kita pakai, itu yang ini, asset guest. Lalu ada layout navbar.css, lalu ada layout.css, lalu ini ada layout header dan layout footer. Lalu pada halaman edit user juga sama, itu ada extendnya juga, lalu ada section content, ini kita tutup. Lalu ada end section. Begitu juga pada anggota.edit, kita tutup ini semua. Sama seperti halaman user tadi, indeksnya juga sama, di create-nya pun juga sama. Lalu pada halaman edit keluarga juga sama, yaitu ada extend layout dengan section dan end section-nya. Lalu pada halaman warga juga sama, yaitu ada indeksnya, lalu ada end section-nya juga, extend-nya juga ada. Jadi dia memanggil apa aja yang pada layout.app ini. Dia bentuknya bakalan sama. Selanjutnya saya akan membahas outputnya pada sistem guest, pendudukan guest. Nah, ini adalah tampilan dashboardnya, yaitu di sini ada tampilan kayak selamat datang di sistem kependudukan desa. Lalu di sini akan menampilkan total penduduknya ada berapa dan update terakhirnya kapan. Lalu di sini akan menampilkan seperti grafik. Lalu ini nama-nama warganya. Nah, di sini misalnya saya klik di sini data warga, maka dia akan aktif linknya kalau kita tuh ada di data warga. Lalu ini adalah nama-nama warga yang udah kita inputkan pada video sebelumnya. Yaitu ada dalam card itu isinya ada jenis kelamin, agama, pekerjaan, nomor telepon, email, dan alamat. Dengan namanya itu di atas sini dengan nicknya ini. Lalu pada data keluarga juga sama, yaitu ada nama kepala keluarganya, alamatnya di mana, RT berapa, dan jumlah anggotanya ada berapa. Nah, pada data warga kita cuma bisa melihat, tidak bisa mengeditnya. Maksudnya tuh kita tuh nggak ada tombol editnya di sini ataupun hapus. Kita di sini cuma sebagai pelihatnya saja. Begitupun juga di data keluarga. Walaupun kita di sini bisa lihat anggota, tapi kita tidak bisa mengubahnya. Jika kita ingin mengubah mengubah atau tambah data, misalnya kita harus login terlebih dahulu. Yaitu dengan bisa lewat dari sini tambah warga atau enggak klik masuk. Nah, dia akan jika kita klik masuk atau tambah warga, dia akan ke halaman login. Misalnya di sini saya masukin email itu adalah binda@gmail.com. Lalu saya masukin contohnya dengan yang benar, itu W-nya besar, Winda. Lalu kita klik masuk. Maka dia akan menampilkan itu email atau password tidak sesuai. Nah, karena Winda ini seperti belum terdaftar pada usernya. Lalu kita coba klik daftar, atau bisa kita buka dari di sini, daftar akun baru. Lalu kita klik ini. Nah, dia akan menampilkan ke registrasi form. Yaitu kita harus masukin nama lengkapnya, itu contohnya Winda, contohnya Neiza Safalika. Dengan emailnya adalah neiza@gmail.com. Lalu sandinya adalah Neiza. Lalu konfirmasi kata sandi ini, misalnya kita
asal-asalan, gak sesuai dengan kata sandi yang awal kita masukin di sini. Contohnya yaitu Safalika. Lalu kita klik daftar, maka akan menampilkan konfirmasi password tidak sesuai. Berarti kita masukin passwordnya lagi. Itu yang dengan benar, itu contohnya Neiza, dan kita ketik di sini juga yang sama yang pada kata yang ada pada sini, Neiza. Lalu kita klik daftar. Nah, sekarang kita ada masuk pada dashboardnya lagi, dan dengan menampilkan nama saya atau nama yang telah kita inputkan tadi dari register form, yaitu pada user controller. Kalau dia berhasil, maka dia akan mengarahkan ke dashboardnya. Nah, pada navbar yang sebelumnya cuma ada data warga dan data keluarga aja, sekarang bertambah ada namanya data user. Jika kita klik ini, maka dia akan menampilkan user-user yang udah kita inputkan sebelumnya, yang telah kita inputkan sebelumnya. Lalu di sini yang ini kita bisa edit usernya, yang isi card itu ada nama lengkap, email, dan statusnya apa. Lalu kita bisa klik edit di sini. Maka kita bisa mengubah nama lengkapnya, email pun juga bisa. Lalu passwordnya juga kita bisa ubah. Passwordnya bisa kita ubah. Kalau kita tidak ingin mengubah juga tidak apa-apa. Lalu kita kembali dulu. Lalu pada database-nya, user ini akan tersimpan. Kita buka dulu database-nya. Lalu kita cari tabel user. Lalu kita klik data. Maka dia akan menampilkan nama-nama user yang telah kita inputkan sebelumnya. Lalu ada passwordnya. Dan dia ada tampilan created add dan update add. Yaitu pada create user yang ini. Yaitu ada timestamp-nya. Lalu misalnya saya mau hapus salah satu usernya, itu pada si Jack ini. Misalnya saya klik hapus, maka dia akan menampilkan apakah Anda yakin ingin menghapus pengguna ini, itu menampilkan pop-up-nya. Lalu kita klik hapus, maka akan menampilkan user berhasil dihapus. Lalu kita buka lagi database-nya. Kita klik buka dan klik user data, maka yang namanya Jack tadi bakalan terhapus dan hanya meninggalkan satu user aja. Lalu misalnya saya di sini akan mengubah passwordnya. Contoh namanya Niza Mida. Lalu kita di sini juga Niza Mida. Lalu kita update. Nah, maka dia akan menampilkan data user berhasil diperbarui. Nah, tadi itu kan kita terdaftarnya di tanggal 29 di bulan 10 di jam 9.08. Dan tadi kita barusan update yaitu pada tanggal 29 juga, yaitu hari ini juga, tapi di jam 9.11. Lalu misalnya di sini ada tombol tambah pengguna. Jika kita klik, dia akan mengarahkan ke form regis lagi. Misalnya di sini kita tambahin namanya Selen dengan emailnya adalah selen@gmail.com. Lalu kita masukin passwordnya Selen. Lalu di sini juga sama. Misalkan ini kan pas email belum pernah ada. Misalnya saya masukin email udah ada, itu si Niza tadi. Lalu kita klik. Bisa kita klik daftar, maka akan menampilkan email sudah terdaftar. Lalu kita masukin lagi emailnya tadi itu selen@gmail.com. Lalu kita masukin sandinya Selen, ini juga sama. Lalu kita klik daftar.
Lalu maka usernya akan berubah menjadi Selen yang sebelumnya Neza. Nah, ini adalah user baru, yaitu user kita saat ini. Lalu misalnya pada tabel data warga, misalnya saya di sini akan mengubah salah satu data, yaitu namanya Firman Jaya. Dan perbandingan pada yang sebelumnya kita belum login, yaitu adanya tombol edit dan hapus. Jadi kalau kita sudah login, dia akan menampilkan tombol edit dan hapus. Tapi kalau kita tidak login, dia tidak akan menampilkan tombol edit dan hapus. Misalnya saya akan ubah ini. Lalu saya di sini ubah pekerjaannya itu sebagai mahasiswa. Lalu kita update data. Lalu dia akan menampilkan data warga berhasil diperbarui. Lalu misalnya kita bisa menambah warga, yaitu klik ini. Dan dia akan menampilkan form tambah warga. Begitu pula pada data keluarga. Jika kita ingin menambah salah satu anggota, contohnya pada si Firman, maka dia akan menampilkan yaitu ada namanya kepala keluarga, alamat, RT, RW, dan jumlah anggotanya. Nah, di sini ada search bar ya. Dia itu ada pada controllernya. Itu contohnya pada keluarga kakak controller, dia mencari nama kepala keluarganya yang kita tadi inputin namanya si Firman, dia bakal nyari itu sesuai dengan nama yang kita inputkan tadi, itu ini. Sama juga seperti warga tadi, yaitu ada search bar. Misalnya di sini kita cari namanya si Niki contohnya, maka dia akan menampilkan namanya Niki. Misalnya di data keluarga kita coba edit dan hapus. Nah, sama dia dengan data warga yang tadi, kalau kita belum login, dia tidak akan menampilkan tombol edit dan hapus. Kita buka lagi data keluarganya. Lalu kita ubah salah satu anggota pada keluarga kakaknya. Kita lihat anggotanya lebih dahulu. Lalu kita di sini bisa mengedit anggotanya. Misalnya di sini kita klik edit pada Jamal. Nah, dia di sini pada form editnya tuh dia tidak bisa mengubah nama anggotanya. Dia cuma bisa mengubah hubungannya. Contohnya seperti teman. Lalu kita update anggotanya. Maka dia menampilkan data anggota berhasil diperbarui. Misalnya kita mau nambah anggota, kita klik ini dan kita pilih warganya. Contohnya namanya itu adalah si Mewing. Hubungannya anak. Lalu kita klik tambah anggota. Maka anggota berhasil ditambahkan dengan namanya Mewing itu masuk ke dalam sini. Misalnya kita menghapus salah satu anggota keluarganya. Contohnya si Jamal ini, kita klik hapus. Maka dia akan menampilkan pop-up-nya dan kita klik hapus. Maka dia akan menampilkan data anggota berhasil dihapus. Lalu pada data user, kita juga bisa menghapus salah satu usernya. Nah, misalnya di sini saya mau ngubah salah satu nama warga pada yang ini. Contoh kita buat dulu namanya itu adalah Nala Chan. Lalu jenis kelamin perempuan, agama Islam, jalan Sari. Lalu kita update data. Nah, dia akan menampilkan terjadi kesalahan nomor KTP harus 16 karakter. Yang di sini cuma ada 4, kita bisa ubah tambah jadi 16 karakter. Lalu kita klik update data. Maka data warga berhasil diperbarui.
Nah, nama sebelumnya kan tadi adalah Nala aja. Coba kita cari namanya Nala. Nah, maka menampilkan nama Nala Chan yang jenis kelaminnya juga diubah. Lalu misalnya kita balik ke dashboard. Kan ini kan ada total penduduk 16. Misalnya kita tambahin data warganya di sini. Kita klik tambah warga. Lalu kita masukin nomor KTP-nya sembarangan dulu. Lalu kita masukin nama lengkapnya itu tadi si Selen. Kita pilih jenis kelaminnya perempuan, agamanya adalah Islam. Pekerjaannya yaitu sebagai wira usaha. Lalu nomor teleponnya sembarangan. Emailnya adalah selen@gmail.com. Alamatnya di Jalan Riau. Lalu kita klik simpan data warga. Maka akan menampilkan data warga berhasil disimpan. Nah, misalkan kita edit lagi di si Selen. Dia pasti akan menampilkan lagi inputan yang telah kita inputkan sebelumnya. Itu dengan cara pada warga.indexnya atau warga.edit. Pada warga.edit dia akan memanggil value old-nya atau value yang kita inputin sebelumnya. Itu contohnya nama, itu ada namanya si Selen. Lalu nomor KTP-nya juga ada yang kita inputkan sebelumnya. Lalu kita kembali dulu. Dan pada halaman dashboardnya yang sebelumnya tadi angka 16 jadi 17. Jadi dia terupdate terus jika warganya yang bertambah. Lalu misalnya saya di sini akan logout dulu. Dan di sini kita masukin lagi misalnya kita logout nih. Kita mau masuk lagi sebagai username-nya itu si Selen atau emailnya Selen. selen@gmail.com. Lalu kita sandinya asal-asalan. Kita klik masuk. Maka akan menampilkan email atau password tidak sesuai lagi. Dan kita akan masukin lagi password yang benar itu Selen dan klik masuk. Maka dia akan halaman dashboard dan seperti tampilan yang tadi. Nah, karena tadi udah ada perubahan, jangan lupa kita lakukan git add pada ini semua. Kita buka terminal, lalu ada git dulu, kita pause dulu. Lalu jangan lupa kita gitkan terlebih dahulu, git push ya. Itu nantinya git add, git commit min-r cerude pada user dan tambah register form. Lalu kita git push. Coba kita git status dulu. Lalu kita buka GitHub kita. Kita refresh. Dan ini adalah commit yang kita lakukan tadi. Sekian dari video saya hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.